Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Hal ini terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga lain di kepala dan dada. Teori yang digunakan untuk memahami suku kata ada dua, yaitu teori sonoritas dan teori prominans. 1. Teori sonoritas. Suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak kenyaringan atau sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Puncak kenyaringan ditandai dengan denyutan dada yang menyebabkan paru-paru mendorong udara keluar. Satuan kenyaringan bunyi diikuti dengan satuan denyutan dada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru disebut satuan silabel atau suku kata. Contoh, kata mendaki terdiri atas 3 puncak kenyaringan yang ditandai dengan 3 denyutan dada ketika kata diucapkan. Puncak kenyaringan itu adalah E pada men, A pada da, dan I pada ki. Dengan demikian kata mendaki mempunyai 3 suku kata. Suku kata pertama berupa sonor E yang didahului konsonan M dan diikuti konsonan N. Suku kata kedua berupa bunyi sonor A yang didahului konsonan B. Suku kata ketiga berupa bunyi sonor I yang didahului konsonan K. 2. Teori prominans. Teori prominans menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda. Ketika rangkaian bunyi diucapkan, selain terdengar satuan kenyaringan bunyi, terasa ada jeda di antaranya, yaitu kesenyapan sebelum dan sesudah puncak kenyaringan. Batas antara bunyi-bunyi puncak diberi tanda tambah. Jadi, kata mendaki ditranskripsikan menjadi men-da-ki. Kata mendaki terdiri atas 3 suku kata. Bentuk silabel. Berdasarkan teori sonoritas dan teori prominans, diketahui bahwa sebagian besar struktur suku kata terdiri atas satu bunyi sonor yang berupa vokal, baik tidak didahului dan diikuti konsonan, didahului dan diikuti konsonan, hanya didahului konsonan, atau hanya diikuti konsonan. Pernyataan ini dirumuskan seperti berikut. Konsonan, vokal, konsonan. Vokal merupakan unsur yang harus ada pada setiap suku kata, sedangkan konsonan merupakan unsur mana suka. Secara fonotaktik, bunyi puncak sonoritas suku kata yang biasanya berupa vokal disebut nuklus. Konsonan yang mendahului nuklus disebut onset, sedangkan konsonan yang mengikuti nuklus disebut koda. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi adalah bunyi vokal. Karena itu, puncak silabis adalah bunyi vokal. Namun, kadang-kadang bunyi konsonan, baik bersuara maupun tidak bersuara, mempunyai kemungkinan untuk menjadi puncak silabis. Contoh, kata dan terdiri dari bunyi konsonan B dan N, sedangkan bunyi A adalah bunyi vokal. Bunyi A pada kata dan itu menjadi puncak silabis dan puncak kenyaringan. Kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silabel disebut fonotaktik. Bunyi konsonan yang berada sebelum vokal yang menjadi puncak kenyaringan disebut onset, dan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda, sedangkan vokalnya disebut nuklus. Urutan vokal
dan konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia adalah 1. Vokal seperti I pada kata ini. 2. Konsonan vokal seperti La pada kata laut. 3. Vokal konsonan seperti Am pada kata ambil. 4. Konsonan vokal konsonan seperti but pada kata sebut. 5. Konsonan vokal seperti kla pada kata klasik. 6. Konsonan vokal konsonan seperti trak pada kata traktor. 7. Konsonan vokal konsonan seperti teks pada kata konteks. 8. Konsonan vokal seperti stra pada kata strategi. 9. Konsonan vokal konsonan seperti pleks pada kata kompleks. 10. Konsonan vokal konsonan seperti stru pada kata struktur. 11. Vokal konsonan seperti X pada kata ekspor. Pola 1, 2, 3, dan 4 adalah pola silabel asli dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pola 5-11 adalah silabel yang berasal dari bahasa asing. Oleh karena itu, banyak kata yang berasal dari bahasa asing dan memiliki pola silabel 2 buah konsonan berurutan yang diselipkan bunyi e. Misalnya, kata kelas menjadi kelas, kata praktik menjadi praktik, dan kata administrasi menjadi administrasi. Dengan penyisipan bunyi e, maka pola menjadi pola silabel asli bahasa Indonesia.